Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang anak yang sulit untuk berkonsentrasi. Sering kali kita temui ada anak yang dipanggil oleh pendidik atau gurunya karena prestasi belajar anak tersebut mengalami penurunan dan tertinggal dari anak-anak lainnya. Nah, hal ini dapat terjadi karena anak mengalami sulit untuk berkonsentrasi. Menurut Slametto mengungkapkan bahwa konsentrasi dalam belajar merupakan pemusatan perhatian terhadap suatu mata pelajaran dengan menyampingkan semua hal yang tidak berhubungan dengan pelajaran. Jadi jika ada anak yang sulit berkonsentrasi, berarti anak tersebut kurang bisa memusatkan atau fokus ke satu objek tertentu, yang dimana anak tersebut malah fokus ke hal-hal yang lain. Misalnya, ada seorang guru yang sedang menjelaskan materi, namun ada anak tidak memperhatikan guru tersebut. Penyebabnya anak ini tidak berkonsentrasi karena anak ini biasanya malah terfokus ke hal-hal yang lain seperti mengobrol dengan temannya, tidak bisa duduk diam, atau sangat aktif berlarian ke sana kemari, atau bisa juga anak tersebut memikirkan hal-hal yang lain. Selain itu, anak menjadi tidak konsentrasi belajar karena terdapat gangguan dari lingkungan luar seperti suara-suara berisik, suasana gaduh, dan sebagainya. Nah, lalu apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi anak untuk sulit berkonsentrasi? Dan lalu bagaimana caranya mengatasinya? Simak video berikut ini. Faktor yang pertama yaitu genetik dan gangguan pada masa kehamilan. Salah satu yang perlu dicek dalam mengetahui penyebab anak sulit untuk berkonsentrasi adalah faktor genetik atau keturunan dan bagaimana kondisi saat ibu sedang masa hamil serta kelahiran anak tersebut. Hal ini juga berpengaruh pada perkembangan otak anak yang apabila terdapat gangguan dalam masa kehamilan bisa menjadi salah satu faktor pemicu sulitnya anak berkonsentrasi dalam belajar. Faktor kedua yaitu kesehatan. Kesehatan fisik sangat berpengaruh pada konsentrasi belajar anak. Apabila anak secara fisik tidak sehat, maka akan sulit untuk berkonsentrasi sehingga diperlukan untuk asupan makanan yang bernutrisi pada masa pertumbuhan dan perkembangan serta istirahat yang cukup agar kesehatan fisik anak tetap terjaga. Faktor selanjutnya yaitu faktor yang ketiga, kurangnya motivasi diri pada anak untuk belajar. Motivasi untuk belajar ini sangatlah penting karena dengan adanya keinginan dari dalam diri mereka, anak akan senantiasa melakukan sesuatu, termasuk belajar dengan senang sehingga sesuatu akan mudah untuk dilakukan dan dipahami oleh anak. Faktor yang keempat yaitu anak tidak memiliki minat dan bakat dalam belajar. Seorang anak harus memiliki minat dan bakat dalam belajar. Minat itu sendiri merupakan suatu bentuk perhatian atau kecenderungan anak terhadap pelajaran, sedangkan bakat adalah suatu bawaan pada anak yang biasanya diturunkan secara genetik dari orang tuanya. Faktor yang kelima yaitu kondisi lingkungan yang kurang kondusif. Seperti yang saya jelaskan dari awal tadi, lingkungan yang kurang kondusif tentunya menjadi salah satu pemicu sulitnya konsentrasi belajar terhadap anak. Misalnya, lingkungan belajar terlalu ramai atau bising dan
lingkungan belajar terlalu kumuh, suhu dalam kelas terlalu dingin atau panas, sehingga dalam kondisi lingkungan yang seperti itu tentunya membuat anak akan sulit berkonsentrasi dalam belajar, sehingga kenyamanan dalam belajar sangatlah penting untuk anak menerima pelajaran, atau sangatlah penting untuk anak yang fokus dalam belajarnya. Dan yang terakhir, terdapat faktor anak mengalami gangguan ADHD. Di Indonesia, ADHD ini sering dikenal dengan GPPH atau gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas, yang merupakan gangguan perilaku anak yang menjadi hiperaktif, impulsif, dan susah fokus. Namun, tidak semua anak yang aktif bisa disebut anak ADHD. Gejala ini memiliki syarat khusus, tentunya yaitu anak yang mengalami ADHD dapat diketahui gejalanya pada usia sekitar minimal 7 tahun sampai dengan maksimal yaitu 12 tahun. Gejala ini harus muncul kurang lebih 6 bulan lamanya, serta gejala ini harus muncul minimal di 2 tempat, misalnya di tempat ia bermain, atau di sekolah maupun di rumah. Jika anak ini mengalami hanya di satu tempat, ini belum bisa disebut dengan gangguan ADHD. Terdapat juga ciri-ciri gejala ADHD yang dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, hiperaktif impulsif, di mana seorang anak memiliki sikap yang hiperaktif diiringi dengan impulsif. Contohnya, saat di kelas anak tidak bisa duduk diam, sering berlari ke sana kemari atau memanjat, sering mengobrol di kelas, dan sering memotong pembicaraan orang lain. Yang kedua, inattentif, di mana anak kurang mampu memusatkan perhatiannya. Contoh, saat belajar, anak tersebut cenderung tidak fokus, sering melamun, sering kehilangan barang-barang seperti pensil, buku, dan sebagainya. Serta anak ini juga mengalami kesulitan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh gurunya. Lalu yang ketiga, karena faktor genetik atau keturunan yang dari orang tuanya. Jadi itulah beberapa gejala anak yang memiliki gangguan ADHD. Jika para orang tua merasakan anaknya mungkin memiliki gejala-gejala, sebaiknya segera dibawa ke psikiater atau ke psikolog. Nah, itulah beberapa penjelasan dari saya tentang gangguan sulit konsentrasi pada anak. Sebelumnya, terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.